Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan merupakan salah satu tiang kekuatan bagi negara. Pendidikan bisa memperkuat daya saing maupun potensi kemajuan bagi bangsa dan negara. Hari ini SMP 7 Kuningan sudah banyak mengeluarkan beberapa inovasi program maupun lain sebagainya, dan kita coba akan menanyakan sesuatu yang memang ini bisa bermanfaat buat pendidikan di Kabupaten Kuningan. Sekolah sudah hadir di samping kami dan siap untuk memberikan sebuah ide, gagasan maupun pengalaman tentang bagaimana mendidik anak-anak di sekolah. Bukan begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Sekolah hari ini sudah hadir, dan mungkin sedikitnya kami akan bertanya beberapa pertanyaan bagaimana kemajuan anak-anak sekolah, tingkat teknologi maupun antisipasi bagi para siswa yang hari ini sudah kecenderungan dengan sebuah gadget Pak, ataupun dunia IT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, Kepala SMP Negeri 7 Kuningan, yang hari ini saya bertugas genap 1 tahun 3 bulan. Berbicara tentang sejarah SMP 7 Kuningan, SMP 7 Kuningan belum termasuk sekolah yang berumur sudah cukup lama, karena baru berdiri perubahan dari ST Negeri 2 Kuningan menjadi SMP 7 Kuningan itu pada tahun 1992 kalau tidak salah. Sehingga mungkin sampai hari ini belum terlalu lama. Maka dari itu mungkin hari ini SMP 7 Kuningan para alumninya belum seperti hanya sekolah-sekolah yang lain yang sudah berumur cukup lama. Alhamdulillah prestasi SMP 7 Kuningan dari tahun ke tahun luar biasa, menorehkan prestasi yang luar biasa. Terakhir kami kemarin mendapat juara 1 bulu tangkis putra putri dan mewakili Kabupaten Kuningan ke tingkat Jawa Barat, dan alhamdulillah kami masuk babak final. Itu untuk prestasi yang terdekat dari kami, di samping juga prestasi yang lain. Dan dari sisi bangunan luar biasa dengan kemajuan teknologi hari ini. Dari sisi bangunan sudah cukup lengkap, kemudian dari sarana teknologi juga lumayan sudah kami penuhi, dan alhamdulillah mungkin kami juga termasuk salah satu sekolah yang menjadi opsi pilihan para orang tua yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya. Terkait menyikapi dengan maraknya hari ini di media sosial ini kan tentang perbincangan handphone yang bisa dilakukan di sekolah. Artinya kalau di sekolah-sekolah lain mungkin bisa saja handphone itu hanya dibatasi ya. Tapi kok kenapa SMP 7 ini malah kelihatannya ada sebuah solusi yang memang bisa untuk dilakukan, bahwa handphone itu adalah sebagai sarana komunikasi dan juga bisa dimanfaatkan secara baik. Boleh sedikit terangkan nih Pak? Siap. Kami memandang keberadaan handphone anak hari ini bukan lagi sesuatu hal yang luar biasa. Maka dari itu cara penanganannya kami tidak berpikir untuk melarang, karena memang di sisi mungkin banyak kelemahan dari penggunaan handphone yang mungkin disalahgunakan oleh anak-anak. Banyak juga hal lain yang baik yang mungkin bisa dimanfaatkan, seperti halnya untuk di sekolah, untuk kegiatan pembelajaran, mencari ilmu juga bisa diambil dari handphone itu. Cuman memang kekhawatiran orang tua selama ini memang luar biasa, karena dengan penyalahgunaan handphone itu orang tua hari ini agak-agak risau dan juga semacam sudah menyerah, tidak bisa mengontrol handphone putra putrinya di rumah, karena kadang-kadang kalau handphonenya diminta oleh orang tua nggak dikasih, malah ngambek anaknya. Maka dari itu kami punya solusi, karena dari berangkat dari kekhawatiran orang tua seperti itu kaitan dengan penggunaan handphone, SMP 7 Kuningan punya satu solusi yang mungkin ini menurut kami dianggap bijak. Yakni awalnya dari kekhawatiran orang tua tentang penggunaan handphone yang kurang baik, ditambah juga mungkin kekhawatiran orang tua untuk bisa ngontrol putra putri hadir di sekolah, maka keberadaan handphone di SMP 7 Kuningan, kalau orang mungkin melarang, kami wajibkan dibawa. Karena setelah dikontrol, ternyata siswa-siswi kami yang berjumlah 1.128 orang, hanya 3 orang siswa yang tidak punya handphone. Artinya semuanya hampir semua. Dari 1.128 siswa. Nah, dengan potensi itu, kami berlakukan handphone itu digunakan untuk absen online. Sehingga mungkin orang tuanya setiap pagi dapat informasi dari sekolah setelah anak absen di sekolah, di lokasinya, maka terinformasikan pada orang tua siswa yang berada dimanapun, maka anaknya berada di sekolah pada jam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu
handphone digunakan untuk absen online, kami terpikir handphone itu kami kumpulkan dalam rangka mengendalikan penggunaan handphone selama di kelas. Maka dari itu, ketika handphone itu digunakan untuk absen online, jam 7 handphonenya dikumpulkan di depan, di loker guru, dan dikunci oleh KM-nya masing-masing, dan tidak boleh dibuka, tidak boleh dibagikan, dan akan dikembalikan ketika mereka pulang di jam 1 atau lebih. Dan bisa digunakan apabila itu atas instruksi Bapak Ibu Guru dalam rangka kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Kami siapkan loker setiap kelas yang bisa dikunci dan aman. Dan selanjutnya kami wajibkan di handphone itu mencantumkan passwordnya. Dengan harapan awalnya kami berpikir kalau passwordnya ada di HP anak-anak, anak-anak berpikir bahwa karena HP-nya itu bisa dibuka oleh siapapun, termasuk oleh guru, sehingga agak sedikit menghindari perilaku yang tidak baik dari penggunaan handphone itu sendiri. Oke Pak, sebentar Pak. Kalau di media sosial ini kan banyak diperbincangkan itu tentang pengamanan HP selama di sekolah ya. Iya. Tapi yang saya lihat ini SMP 7 ini memang bahkan bisa 24 jam mengawasi. Iya. Tapi sebelum menjawab itu, kira-kira ide gagasan ini tuh awalnya seperti apa? Sudah diketahui mereka, sudah di orang tua kah? Itu bisa dijelaskan Mas? Ide ini kami terpikirkan setelah mendapat keluhan dari orang tua, dan kami mengumpulkan mereka, dan mereka sangat sepakat dengan konsep itu, karena ternyata setelah itu dilakukan sudah berjalan, orang tua merasakan perubahan yang sangat luar biasa bagi anak-anaknya, yang selama ini anak-anaknya sangat sulit untuk diminta handphonenya, kemudian juga melihat menggunakan handphone kadang-kadang dengan cara-cara sembunyi, dengan waktu-waktu yang tertentu yang mungkin ketika orang tuanya juga tidak mengawasi itu. Tapi dengan konsep kami, karena kami juga mewajibkan tadi di HP itu harus memasukkan password, jadi handphone itu hari ini sudah mulai terbuka oleh anak-anaknya, karena jangankan oleh orang tuanya, oleh Bapak Ibu Guru di sekolah juga bisa dibuka. Seperti itu yang kami lakukan untuk menanganinya. Oke, berarti sudah sepengetahuan orang tua, Iya. anak. Nah ini menarik sekali Pak, ketika bahwa di sekolah ini mungkin kebanyakan yang mengawasi itu hanya sampai 8 jam lah tahu Iya, ya. iya. Tapi SMP 7 mampu untuk mengawasi anak-anak sekolah itu bisa dari 24 jam bahkan Iya. dari berdua. Iya. Ini seperti apa nih Pak? Untuk sistem pengawasan yang mungkin bisa kami lakukan, pertama dengan di sekolah ketika handphone sudah dikumpulkan dengan mencantumkan password, kami instruksikan ke Bapak Ibu Guru. Pada waktu mengajar di kelas, saya wajibkan mereka 1 atau 2 handphone di sela-sela mengajar. Sambil istirahat membuka juga konten-konten yang ada di handphone anak, dengan harapan Acak ya Pak? acak, secara acak saja, walaupun mungkin itu juga tidak bisa terbuka semua, dengan harapan kalau dilihat oleh mereka bahwa handphonenya dibuka oleh Bapak Ibu Guru, minimal pagi-pagi ataupun malam hari ketika dia telah melihat hal-hal yang kurang baik, minimal dihapus selama itu. Dan alhamdulillah dari 1.100 lebih siswa itu, hampir di HP itu tidak ada konten apapun, karena dia berpikir kan HP itu ada passwordnya, sehingga dia berpikir kalau suatu saat walaupun secara acak akan bisa dibuka oleh orang lain, sehingga dia bisa menghindari. Jadi selain dia sekolah itu juga mengharapkan pengendalian penggunaan HP ketika waktu istirahat, ketika HP dibawa, juga sudah mulai mengendalikan pada kontennya, karena memang suatu saat, sewaktu-waktu HP itu bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu Guru. Kami instruksikan Bapak Ibu Guru untuk melihat, dan sekali-kali kami juga razia secara masif. Nah, bagi siswa-siswa yang kedapatan masih menyimpan, karena kadang-kadang siswa juga ada yang agak-agak berpikirnya agak nakal lah. Misalnya karena 1128 nggak mungkin bisa dibuka semua, sehingga mungkin agak abai. Ketika saya pelaksanakan razia secara masif, ternyata masih ada 1, 2, atau 3 orang yang memang masih tetap menyimpan itu. Dan bagi mereka yang kedapatan masih menyimpan, kami panggil orang tuanya, kemudian membuat surat pernyataan hitam di atas putih, di atas materai, ultimatum perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang
sama. Dan kalau melakukan hal yang sama, dia siap untuk menerima konsekuensi dari sekolah sesuai dengan aturan dan regulasi sekolah yang kami sepakati. Iya Pak. Seperti Nah, itu. kemudian kira-kira sudah berapa lama itu diterapkan? Nih, kelihatannya kan agak menarik. Kami sudah berjalan hampir 3-4 bulan. 3-4 bulan. Dan alhamdulillah semakin ke sini ketika Bapak Ibu guru melihat HP-nya yang saya instruksikan, hampir tidak ada gambar-gambar yang tidak baik, baik konten-konten pornografi atau konten-konten kekerasan. Karena kami selain juga melihat fisiknya dalam bentuk film ataupun gambar-gambar, kami juga menyasar pada historinya, histori untuk melihat konten-konten itu. Dan itu kami lakukan, dan mungkin juga ke depan kami akan memprogramkan razia secara masif, walaupun mungkin dalam waktu yang kami tidak bisa pastikan dan kapan. Yang penting itu akan kami lakukan untuk mengontrol semuanya, untuk memberikan peringatan. Nah, selama 4 bulan ini atau 3 bulan ini kendalanya ada, terutama ketika mengumpulkan HP, anak-anak ada yang berpikir beralasan HP-nya error, HP-nya sedang diservis, itu ada. Tapi setelah kami kumpulkan orang tua, masalah error, masalah mungkin diservis itu hal yang lumrah. Tapi paling tidak informasi itu kami sepakati dengan orang tua, harus orang tua ketinggalan, error atau sedang diservis, harus orang tua yang menyampaikan ke wali kelas bahwa HP anak itu tidak dibawa ke sekolah. Iya, seperti itu. Baik, sebuah kecanggihan teknologi merupakan salah satu bagian penunjang kemajuan sebuah pendidikan berbangsa dan negara. Handphone itu bukan merupakan barang yang bisa membawa dampak negatif, tetapi bisa juga menghasilkan hal-hal yang positif. Karena kecanggihan HP tergantung bagaimana orang yang memegang HP itu sendiri. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan buat para orang tua, anak-anak, bagaimana harapannya ke depan. Boleh Pak, silakan. Siap, terima kasih. Untuk para orang tua, khususnya orang tua SMP 7 Kuningan, sesuai dengan mungkin kesepakatan kita pada waktu rapat, pertama, jangan khawatir untuk anak-anak SMP 7 Kuningan tentang penggunaan HP, karena kami sudah membuat sistem yang kami bangun setelah saya sampaikan. Selanjutnya, untuk pengendalian HP di rumah, kami juga sudah membuat sistem, karena HP itu bisa dirazia setiap saat di sekolah karena berada di loker sekolah. Maka ketika anak di waktu-waktu senggang itu tetap masih dia mencuri-curi waktu untuk melihat gambar-gambar yang tidak bagus, jangan khawatir, karena kami sudah menyampaikan ke anak-anak, kalaupun hari ini dia melihat sesuatu hal yang tidak bagus, kemudian historinya mereka buang, kami masih bisa melihat, karena kita masih ingat bahwa tagline itu jejak digital tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Sehingga ketika anak berbohong bahwa dia tidak melihat padahal dia melihat tapi historinya dihapus, maka kami pihak sekolah mampu melihat itu. Maka untuk itu, untuk orang tua SMP 7 Kuningan, jangan khawatir, HP biarkan dan pastikan bahwa dan lihat bagaimana perkembangan anak-anak mengelola HP di rumahnya masing-masing. Insya Allah dengan konsep yang kami pakai, anak akan bertanggung jawab sendiri, karena sekecil apapun dia melihat sesuatu yang tidak baik, kami di pihak sekolah bisa melihat rekam jejaknya. Dan ancamannya bagi anak-anak yang melanggar sesuai dengan peraturan kami yang sudah seperti orang tua sudah kami buatkan. Terima kasih. Seperti itu. Pesan buat anak sekolah di SMP 7. Untuk anak-anak kami di SMP 7 Kuningan, mari kita dukung program untuk pengendalian HP ini. Masa depan Anda berada pada tangan Anda, maka jangan kotori masa depan Anda dengan perilaku-perilaku yang tidak baik ketika Anda masih usia anak-anak. Gunakan untuk belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, itu tadi sekilas bincang-bincang dengan Bapak sekolah dan program pendidikan maupun bahkan sudah dilaksanakan selama 4 bulan ya Pak? Iya. Anak-anak sekolah wajib untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Handphone merupakan sebuah senjata yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Bukan berarti handphonenya yang canggih, tetapi bagaimana SDM yang bisa mumpuni untuk mengembangkan atau mengendalikan sebuah alat komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih ya. Siap, sama-sama.